Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finar. Ayuhal muslimun muslimat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa terus mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita berusaha semampu kita nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri kita gunakan dalam rangka meningkatkan ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita senantiasa meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita di atas Islam, di atas iman, dan di atas sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kita meninggal nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah Taala di kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali kajian kita yang membahas tentang 10 perkara dalam kematian, yang mana di pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang hayatul insan, bagaimana kehidupan manusia dan fase-fase alam yang mereka lalui. Kemudian kita sudah bahas bahwasanya kematian adalah suatu hal yang pasti, suatu hal yang pasti terjadi. Kemudian yang ketiga sudah kita bahas setiap kematian pasti akan mengalami sakaratul maut, dan sakaratul maut adalah peristiwa yang sangat dahsyat dan sangat menyakitkan bagi setiap orang yang meninggal dunia. Kemudian sudah kita bahas juga tentang proses kematian seseorang, bagaimana seorang mukmin meninggal dunia dan bagaimana dicabut ruhnya, dan bagaimana seorang kafir ketika dia meninggal dan bagaimana dicabut ruhnya. Kemudian yang kelima yang insya Allah akan kita bahas ini adalah tentang al-firar minal maut. Bisakah kita lari dari kematian? Bisakah kita lari dari kematian? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-78. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang artinya dimanapun kalian berada, maut pasti akan menjumpaimu. Meskipun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Jadi kalau memang sudah tiba kematian pada diri kita, kita tidak bisa lari. Kita tidak bisa bersembunyi walaupun di benteng yang sangat kokoh. Di gua yang paling dalam, di dasar bumi, dimanapun kita berada, kita tidak bisa lari seandainya maut itu sudah datang menjemput kita. Kemudian dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-8 Allah juga menjelaskan, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu.
katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian akan lari darinya, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Tsumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui tentang perkara gaib dan perkara yang nampak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian akan dikhabarkan kepada kalian apa saja yang pernah kalian lakukan di muka bumi ini. Jadi setiap kita kalau ditawari mati pasti mau ya? Pasti tidak mau. Ya sealim-ahlimnya kita, ya sebaik-baiknya kita, ditawari mati itu mesti kita belum siap. Ya nanti. Tetapi maut, kematian itu pasti akan datang menghadap kita kapanpun. Yang kita itu tidak tahu. Kapanpun maut atau kematian akan datang, maka pasti itu sudah menjadi waktu ajal kita. Ya ini, jadi kita tidak akan bisa lari dari kematian. Kemudian pembahasan keenam adalah tentang amalunas. Amal adalah angan-angan manusia. Jadi kita sebagai manusia itu cita-citanya masih banyak. Angan-angannya masih panjang. Disebutkan oleh Abdullah radhiyallahu an qala khattan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Dijelaskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah membuat sebuah kotak, ya, menggaris kotak. Membuat garis bentuknya kotak. Wa khatton fil wasati kharijan minhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris satu garis lurus di tengah kotak tadi, keluar garisnya dari kotak tadi. Wa khatta khutatan sigharan ila hadzal ladzi fil wasati min janibaihi alladzi fil wasati wa qala hadzal insan wa hadza ajaluhu. Kemudian berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggaris garis-garis yang banyak kecil-kecil di dalam kotak tadi, di sebelah kanan, sebelah kiri garis yang lurus. Jadi Nabi pernah membuat garis, ya, berupa kotak, ya, berupa kotak. Kemudian setelah itu Nabi menggaris garis yang lurus di tengah kotak ini. Garis lurus, kemudian sebagian garis keluar dari kotak tadi. Sudah bisa dibayangkan? Jadi sekali lagi Nabi membuat satu kotak, ya, garis kotak. Kemudian tengahnya itu digaris lurus keluar dari kotak tadi. Kemudian dalamnya ada garis kecil-kecil kanan kiri. Kemudian waqala, Nabi mengatakan hadal insanu, ini adalah garis yang menggambarkan seorang manusia. Wa hadza ajaluhu muhitun bihi au qad ahata bihi. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya kotak ini adalah ajal dia, umur dia. Jadi kotak ini adalah umur dia atau ajal dia. Bisa 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun atau berapa. Karena ini adalah rahasia takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian garis yang tengah di dalam kotak tadi, kemudian keluar garisnya, ini adalah amaluhu, kata Nabi, angan-angan manusia. Jadi meskipun kita itu sudah di kotak,
Kilo, ajalmu ini, umurmu loh, nanti sampai ini. Tapi angan-angan kita itu mesti keluar dari ajal kita, keluar dari umur kita. Saged dipahami nggih? Ya, jadi misalnya kita itu diberi umur oleh Allah berapa mintanya, Bu? Sudah 5. Saiki wis sudah 4, meh berarti. Ojo. Ya. Jadi misalnya kita diberi umur 60 tahun. Kemudian sekarang ini umur kita sudah 57 tahun. Tapi kan kita enggak tahu. Kalau kita diberi umur 60 tahun. Sekarang kita ini umur 57 misalnya. Tapi angan-angan kita, rencana-rencana hidup kita itu masih panjang, masih banyak. Nggih napa nggih? Iya. Isek pengen renov omah, isek pengen mantok-mantok kayak anak, isek pengen nukok-nukok ke lemah anak, pengen ngedeke omah anak sing cilik-cilik piye carane isodo kuliah, isodo nyambut gawe dan seterusnya. Angan-angan dunia itu masih sangat banyak sekali. Padahal kita sudah dibatasi oleh umur, oleh ajal. Tapi angan-angan kita, angan-angan manusia itu masih sangat banyak dan masih sangat panjang. Nah, wa hadzal ladzi huwa kharijun amalu wa hadhil khutat as-sigharul a'rad fa in akhta'u hada nashahahu hada wa in akhta'u hada nahashahu hada. Kemudian jadi kotak tadi adalah ajal, umur kita. Kemudian garis yang panjang keluar dari kotak itu adalah angan-angan kita, rencana-rencana hidup kita. Kalau kata orang Gudang sini planning, ya ben rodok keren. Aku di planning, ya planning kongko ngene, oke pokoknya. Ya, kemudian garis yang tengah kecil-kecil tadi kata Nabi itu adalah musibah-musibah yang ada. Setiap kita itu mesti akan mendapatkan musibah, mendapatkan cobaan, mendapatkan ketidaksenangan hidup. Ada orang sini sing uripe bahagia terus ora pernah sedih. Ada. Mrenges terus setiap hari, untune nganti garing. Yang guyu terus ora nek sedih blas. Ora nek musibah blas, ora nek ujian blas. Enggak ada. Ya enggak ada, pasti ada musibah. Kemudian musibah itu sudah kita lalui, ganti cobaan yang lain. Kita lalui, ganti yang lain, ganti yang lain, ganti yang lain. Seperti itu adalah kehidupan kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini boleh ya kita memiliki angan-angan rencana hidup itu boleh silahkan. Tapi jangan hulu. Hulu itu adalah terlalu melampaui batas. Kudu. Lah itu adalah termasuk hulu melampaui batas. Silahkan rencana. Ya nanti saya akan gini, anak saya mau tak gini-ginikan, kemudian nanti saya akan gini gitu, dan silahkan, enggak ada masalah. Tapi ingat, semua itu ada batasnya. Jadi kalau kita sudah ketemu ajal kita, ya sudah selesai angan-angan kita itu. Sudah terputus rencana-rencana kita. Itu yang harus kita pahami. Ya aku arep mati. Matiku pengen kusuk nek anakku wis do dadi wong. Gitu nggih rata-rata ya. Berarti saiki gek setengah wong ketok ya anake. Nah anakku sementas kabeh wis dadi wong ketok aku nek mati ya mati dengan tersenyum. Tidak mati dengan ngenes. Nah, kadang-kadang orang itu seperti itu. Ya, orang itu mikirnya seperti itu. Tapi ingat, semua itu ada batasnya, dibatasi dengan ajal yaitu kematian. Oleh karena itu, yang nomor 7 adalah zikrul maut. Yang terpenting bagi diri kita adalah senantiasa mengingat kematian. Jangan pernah ngiling-ngiling aku sok nek mati piye ya. Pernah? Pernah nggih? Pernah lah nek pas ngaji minimal. Nek wis ora ngaji wis ning gawean kumpul karo kanca tangga apalagi hiling-hilingan ya lali wisan seperti itu. Manusiawi wajar. Nek ngene itu ya oh ya aku ya bakal mati. Metu saka musala sediluk wis lali nanti. Ora sah ngenteni sesuk-sesukane wis lali.
Diwae nanti mampir sik kene, ngombe-ngombe sik, ngopi sik, lali niku. Ya, tapi setidaknya kita pernah ingat bahwasanya sok aku ki yo mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian wahai umatku untuk senantiasa mengingat pemutus kelezatan. Karena hidup itu kan lezat. Ya, hidup itu lezat. Lah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ingat kepada pemutus kelezatan al-mauta, yaitu adalah maut atau kematian. Maut atau kematian ini adalah pemutus kelezatan. Biasanya kita makan sing enak-enak, nek wis mati ya wis ora iso mangan, diputus itu kenikmatan makan. Biasanya ngombe sing enak-enak, tapi nek wis mati ya wis ora iso ngombe sing enak-enak. Biasane sing nom-nom motoran ngalor ngidul penak ketemu kanca-kanca. Nek wis mati ya wis ora iso motor-motoran lagi. Biasane healing-healingan kemana-kemana dan seterusnya, kulineran. Nek wis mati ya sudah selesai. Mati itu sudah selesai. Maka al-maut itu adalah pemutus kesenangan. Pemutus kenikmatan dunia itu kalau kita sudah mati. Fa innahum lam yadhkurhu ahadun fi dhaikin minal aishi illa wasa'ahu alaihi. Maka barang siapa, maka tidaklah seseorang yang dia itu ingat akan kematian ketika hidupnya susah, tidak lain itu akan meringankan diri dia. Jadi orang yang susah hidupnya, terlalu banyak masalah, tapi nek eling mati, ingat mati itu akan meringankan dia. Ya, bagaimana cara meringankannya? Ya wis lah, seberat-berat hidupku ini, ya sesusah-susahnya hidupku ini, nek wis mati kan rampung. Gitu ya. Nek wis mati kan wis rampung. Ya, seperti itu. Wala dzakaru fi sa'atin illa dhayyaqaha alaihi. Dan tidaklah seseorang yang dia itu mendapatkan kesenangan, uripe seneng bahagia, kemudian dia ingat mati, kecuali itu akan membatasi kesenangan dia. Ya Allah, aku saiki uripku seneng bahagia kaya wong ini, tapi nek wis mati ya wis rampung. Ya, kenapa saya harus terlalu menyibukkan diri dengan dunia? Kenapa saya harus terlalu bersenang-senang dengan dunia? Karena nanti kalau saya sudah mati, ya sudah selesai semua ini. Ya, saya memiliki kita memiliki keluarga yang sangat bahagia misalnya. Tapi kalau kita mati, ya sudah selesai. Itu untuk membatasi kesenangan kita ketika kita hidup di dunia. Sehingga kita tidak hulu, yaitu berlebih-lebihan di dunia, kalau mati ya wis. Atau kita tidak terlalu sedih hati, nelongso ketika hidup di dunia. Kenapa? Sesusah-susahnya kita di dunia, nek wis mati kan ya sudah selesai. Ya, jadi ini adalah hikmah, guna, tujuan kalau kita hidup, kita ingat kematian. Dikatakan oleh Sumaid bin Ajlan, man ja'alal mauta nusba ainaihi, barang siapa yang menjadikan kematian itu di antara kedua matanya, jadi dia sering mengingat kematian, lam yubali bidoiki dunya wala bisa atiha, maka dia tidak akan terlalu larut dalam kehidupan dunia. Nek seneng ya ora terlalu seneng banget, nek susah juga tidak terlalu susah. Ini bagi kita yang senantiasa ingat akan kematian. Ya, karena kematian itu adalah pemutus kelezatan dunia. Yang biasa kita senang, mati, selesai. Yang biasa kita bahagia, mati, selesai.
Biasanya kita bisa kemana-mana, mati, selesai. Biasanya kita kumpul keluarga, mati, selesai. Maka hendaklah ya agar kita tidak terlalu berlebih-lebihan terhadap dunia, maka kita hendaklah sering mengingat kematian. Asamin yang nomor 8, aqyasul mukmin, siapa mukmin yang paling cerdas. Jadi orang yang paling cerdas itu yang bagaimana? Apa sing juara siji pas sekolah neng SD? Enggak juga. Juara loro pas sekolah neng Impres, wah sapa sing neng Impres kemarin. Ya. Nah, dijelaskan di sini An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu rajulun minal ansori, kemudian datanglah seseorang dari kaum Ansor. Kaum Ansor itu adalah penduduk Madinah. Kalau Muhajirin itu adalah penduduk Mekah. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah. Kemudian orang Ansor ini salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdol, orang mukmin bagaimana yang paling afdol, yang paling mulia, yang paling punya keutamaan. Qala ahsanuhum khuluqan, orang mukmin yang paling mulia adalah yang memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, tutur kata yang baik, tingkah laku yang baik. Ini adalah orang mukmin yang paling punya keutamaan, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau akhlaknya baik. Walaupun dia ya lulusan kuliahan, tapi kalau akhlaknya enggak baik, maka dia tidak memiliki fadilah. Meskipun jabatannya tinggi, hartanya banyak, kalau tidak memiliki akhlak yang baik, maka dia tidak memiliki kemuliaan di hadapan Allah dan di hadapan manusia yang lain. Dan sebaik-baik akhlak adalah akhlak kita kepada keluarga kita terlebih dahulu. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah orang yang bisa berbuat baik kepada keluarganya. Terkadang kita kalau sama orang lain wapi era karu-karuan, sopan, ya ngajeni, bosone pelipit, lomo. Tapi kalau di rumah dengan keluarga sendiri menjadi apa? Seneng nesu, ngunek-ngunek, tidak peduli, orang gagas dan seterusnya. Dengan anak orang lain kita bisa gemati, digendong-gendong, anaknya diuncalke nek nang omah. Ya, bapak bali juk gendong kesel. Ya, padahal anak wong liya digendong-gendong. Bojone wong liya digemateni, bojone dhewe dibuang. Ya, maka ini adalah akhlak yang tidak baik. Khairukum li ahlihi. Kata Nabi, orang yang paling baik adalah pertama dia harus bisa berbuat baik kepada keluarganya dulu. Ya, ibu-ibu iso ngajeni kepada para suaminya, para suami bisa menghormati para istri-istrinya. Kita sebagai orang tua bisa menyayangi anak-anak kita, tidak berbuat kasar, tidak bentak-bentak, lomo dan seterusnya. Maka ini adalah akhlak yang baik yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ayul mu'mini aqyas, kata orang Ansor tadi. Pertanyaan kedua, mukmin mana yang paling cerdas? Jadi orang beriman bagaimana wahai Nabi yang dia itu cerdas? Apakah dia itu kalau di sekolah bisa ranking 1 terus? Maka dia adalah orang yang cerdas? Tidak. Kata Nabi, sallallahu alaihi wasallam,
Fa'ayul mu'mini akyas qala aktsaruhum lil mauti dzikron. Jadi seorang mukmin yang cerdas adalah mukmin yang senantiasa bisa mengingat kepada kematian. Ini adalah mukmin yang cerdas. Ya, walaupun kita nang sekolahan ratau ranking dhuwur, ranking ngisor, tapi kalau kita sering ingat mati, kita adalah orang yang cerdas. Pak guru, aku wong sing paling cerdas. Ya ora iso kamu rankinge bawa. Enggak, saya itu sering mengingat mati. Nah, ini adalah mukmin yang cerdas. Ya, aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang paling sering mengingat kepada kematian. Wa asanuhum lima ba'dahu istidadan. Kemudian ditambah dia betul-betul mempersiapkan kematian tadi. Jadi tidak hanya ingat kepada kematian, tapi ada ikhtiar, ada usaha untuk mempersiapkan kematian. Mencari bekal untuk mati, maka ini adalah orang yang cerdas. Maka di sini, di sisa-sisa umur kita, mari kita berusaha mempersiapkan diri kita. Kita muhasabah, introspeksi diri pada diri kita. Dulu ketika saya masih muda, saya masih pemuda, pemudi, dulu saya melakukan dosa-dosa ini. Ya, saya melakukan maksiat ini. Kemudian di akhir hidup ini, alhamdulillah saya sudah sadar. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan sewaktu-waktu kalau Allah memanggil diri kita? Sewaktu-waktu ajal menjemput diri kita, maka bagaimana kita bisa mempersiapkannya? Ulaikal aqyasu. Maka mereka ini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Nggih, pengen jadi wong sing pinter ya? Pengen jadi orang yang cerdas? Pengen. Mari kita ingat terus terkait dengan kematian dan mempersiapkan kematian dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, awake dhewe iki dosane gampangane ya wis rada akeh apa akeh? Akeh ya. Enggak usah ditambahi pol ya. Wis akeh pol. Ya, dosa kita itu banyak kalau kita mau introspeksi diri. Kemudian sampai sekarang ini Allah itu masih memberi kesempatan hidup kepada diri kita. Dan Allah memberikan kita sehat. Sehingga kesempatan ini mari kita persiapkan untuk menyambut kematian kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat jangan sampai ditinggal, zikir-zikir jangan sampai ditinggal. Kita selipkan hidup kita dengan infak, berbuat baik kepada keluarga, berbuat baik kepada orang-orang. Itu adalah bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai ya dosa-dosa, maksiat-maksiat yang pernah kita lakukan terulang kembali. Ya ketok aku mati ini sek suwe iki, maksiat meneh misalnya. Golek dosa meneh ketok aku sek sehat berarti matine sek suwe. Lah kadang-kadang kita tertipu dengan hal yang seperti itu. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala, yatba'ul mayyita salasun. Seorang yang mati akan mengiringi dia 3 perkara. Setiap kita nanti kalau mati ada 3 hal yang ikut kepada kita. Fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Yang 2 hal akan pulang kembali. Yang 1 tetap bersama kita di alam kubur. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Akan mengikuti si mayit, 3 perkara tadi adalah keluarganya. Jadi kalau kita mati, keluarga kita ngiring enggak kira-kira? Apa do semaput nang omah? Ya, do ngiring kepada diri kita. Kemudian malu, harta kita ikut ngiring enggak? Kita punya motor, mobil atau apa ikut ngiring kita ke kuburan. Wa amaluhu, kita punya amalan ketika kita hidup, ngiring kita enggak? Ngiring kita.
fayarji'u ahlu wa maluhu, namun akan kembali ke rumah kita, keluarga kita. Kita mati, istri kita akan kembali ke rumah, anak-anak kita akan kembali ke rumah, harta kita juga akan kembali ke rumah. Ya, secinta-cintanya istri kita enggak mungkin dia ikut mati bersama kita. Sesayang-sayangnya anak kita kepada kita, enggak mungkin dia itu akan ikut di kuburan bersama kita. Kalau kita mati, pasti akan kembali ke rumah. Begitu pula adalah harta kita. Wa yabqa amalu, dan yang masih bersama kita itu hanyalah amal perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Ya, sedikit amalan kita, yang sedikit itu yang ikut bersama kita. Kalau banyak amal kita, amal yang banyak itu yang akan ikut bersama kita. Tinggal amal kita sedikit atau banyak. Banyak kesempatan untuk diri kita, mari kita berbuat amal-amal kebaikan semampu diri kita masing-masing. Yang kesembilan, nadmul kafirin, penyesalan orang-orang kafir ketika di akhirat. Jadi yang di luar orang beragama Islam, mereka adalah orang-orang kafir. Jadi kafir itu orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi orang-orang kafir selain orang-orang Islam, mereka itu akan menyesal di akhirat. Dijelaskan dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut, maka ketika telah datang kepada mereka maut, kematian, qala rabbirji'un, wahai Rabb, kembalikan aku ke dunia, kata orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir nanti di akhirat mereka akan berkata di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kami di dunia. La'ali a'malu sholiha, saya akan beramal soleh. Saya akan menjadi seorang muslim dan saya akan beramal soleh. Fima taroktu, di dalam apa yang dulu aku tidak lakukan. Ya, tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, tidak melakukan zakat, karena mereka orang kafir, tidak melakukan hal ini. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah kalimat yang dia katakan. Maksudnya percuma kalian mengatakan hal tersebut. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka sudah ada dinding sampai hari mereka nanti dibangkitkan. Jadi ketika setelah mati, orang-orang kafir mereka menyesal, pengen dikembalikan ke dunia, pengen masuk Islam, pengen menjadi orang yang baik, pengen melakukan sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Tapi semua itu sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada dinding yang tebal yang tidak mungkin mereka itu bisa kembali ke dunia. Maka kita sebagai seorang muslim, ya, jangan nanti kita di akhirat menjadi orang-orang yang menyesal. Jangan nanti kita ketika mati menjadi orang-orang yang menyesal. Karena apa? Mungkin sekarang kita ya sholat, tapi sholatnya tidak genep. Ya masih bolong-bolong. Kalau pas ingat sholat, enggak ingat berarti tidak sholat. Kemudian Ramadan kalau pas ingat puasa, enggak ingat tidak puasa. Kemudian keseharian kalau ingat jadi orang baik, kalau enggak ingat berarti menjadi orang yang tidak baik. Kemudian dalam surat Al-Hijr, disebutkan rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di akhirat nanti orang-orang kafir berangan-angan seandainya mereka dulu di dunia itu menjadi orang muslim. Maka kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita itu beragama Islam. Ya, tinggal kita meminta, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap Islam iman kita sampai kita mati nanti. Allahumma
Amin. Darhum yakulu, biarkan mereka orang-orang kafir makan-makan ketika di dunia. Ya kayaknya mereka itu kan uripe seneng terus makan-makan, minum-minum. Wa yatamatta'u, biarkan mereka bersenang-senang, bernikmat-nikmat ketika di dunia. Wa yulhihimul amalu fasaufa ya'lamun. Ya biarkan mereka digiring oleh angan-angan mereka. Karena nanti di akhirat mereka akan tahu, mereka akan menyesal dari apa yang telah mereka lakukan ketika mereka di dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan terakhir di sini adalah iktsarul amali qoblal maut. Ya, pembahasan yang nomor 10 adalah segera beramal sebelum mati. Karena sekali lagi kita semua pasti akan mati. Ya, pasti akan mati suatu saat. Ya, suatu saat pasti kita akan mati. Makanya sebelum mati kita segera beramal. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Munafikun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian melalaikan kalian. Jadi jangan sampai kita punya harta yang banyak itu melalaikan diri kita. Kita terlalu bahagia, terlalu senang-senang dengan harta kita, jangan. Harta jangan sampai melalaikan kita. Wala auladukum, jangan sampai anak-anak kita melalaikan diri kita an dzikrillah, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu, terlalu senang-senang dengan keluarga, terlalu senang-senang dengan harta, maka mereka nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut, maka berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada kalian. Jadi kita hidup jangan sampai bakhil. Napa bakhil? Pelit, medit. Ya, jangan sampai pelit, medit, bakhil jangan. Ya, karena nanti kalau maut sudah datang, kita akan menjadi orang-orang yang menyesal. Semampu kita bisa infak dengan harta kita, dengan pemikiran kita, dengan tenaga kita, dengan apapun yang ada pada diri kita. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka dia akan mengatakan, wahai Rabbku, seandainya engkau akhirkan kami ya menuju waktu yang dekat lagi, maksudnya pengen ditunda kematiannya, ya Allah tundalah kematianku, fa asaddaqa wa akum minas solihin, seakan menjadi orang yang bersedekah dan saya akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh. Ya, ini adalah janji. Ya, janji. Tapi siapa tahu nanti ketika betul-betul dia dikembalikan ke dunia, apakah dia akan sesuai dengan janjinya? Kita ya enggak. Ya, orang itu kalau sudah kepepet janjinya seperti itu. Ya, janjinya seperti itu. Itu kalau sudah kepepet banget. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan mengakhirkan seseorang ketika ajalnya itu sudah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu dari apa yang akan kalian lakukan. Ya, jadi dari surat Munafikun ini menjelaskan kepada kita, mumpung kita itu masih di dunia, mari kita beramal, kita beribadah, ya, kita banyak istighfar, bertaubat dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan kita azamkan untuk diri kita menjadi orang yang baik.
Hadis riwayat Bukhari disebutkan yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu ithnani. Anak-anak Adam, manusia, kita semua ini apabila bertambah besar, bertambah dewasa, maka bertambah besar juga dua perkara, dua hal. Jadi kalau diri kita itu tambah besar, tambah tua, tambah dewasa, dua hal ini juga tambah besar. Apa? Hubbul mali, cinta kepada dunia. Watulul umuri, pengen umurnya diperpanjang. Ya, jadi kalau dulu kita masih kecil itu kita enggak gagas tentang masalah harta. Ada jenengan ketika masih kecil kok mikirnya bondo terus ada? Enggak ada ya, matre banget mikirnya. Enggak ada, kemudian pengen umurnya panjang enggak ada. Sementing iso dolanan, iso mangan, duit nggo jajan itu sudah cukup. Tapi ketika kita sudah remaja, tambah keinginan apa mboten? Iya, koncone di motor, mosok aku ora duwe motor. Koncone iso kerja, mosok aku ora iso kerja. Koncone duwe sandangan apik, mosok aku ora duwe sandangan apik. Ya, koncone duwe HP apik, mosok aku ora duwe HP apik. Seperti itu. Ya, koncone duwe tab misalnya, tablet, murah ya tablet ya. Neng warung banyak itu, bodrek, ya. Mosok aku ora duwe tab misalnya. Jadi keinginan sudah mulai nambah. Nanti kalau kita sudah jadi pemuda, sudah berkeluarga, tambah lagi keinginan kita. Apa keinginan kita? Koncone di omah mosok aku ora duwe omah. Koncone di motor, di mobil mosok aku ora. Koncone uripe penak mosok aku sek ngene terus. Koncone gaweane penak mosok aku seperti ini. Koncone iso piknik mosok aku ora dan seterusnya. Ya, semakin tambah dewasa maka dua hal itu semakin tambah pada diri kita. Ya, apa tadi? Hubul mali, tambah seneng kepada harta. Yang kedua tulul umur, pengen umure itu semakin bertambah, semakin bertambah. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anil Barok kola. Al Barok mengatakan kunna ma'a Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam fi janazatin. Kami pernah bersama Nabi SAW ketika menguburkan jenazah. Fajalasa ala syafiril qabri fabaka. Kemudian saya lihat Nabi duduk di tepi kuburan. Jadi kalau kita di kuburan termasuk adab itu enggak boleh lewat-lewat di tengah kuburannya, itu enggak boleh. Jadi di pinggir-pinggirnya. Fabaka, kemudian beliau menangis. Hatta balatharo, sampai air mata beliau banyak menetes di tanah di mana beliau berada di situ dan terlihat basah. Ya, kita pernah nangis tapi lemai jadi telesepora. Ya, enggak sampai ya, nangis paling belum sampai turun air mata sudah dilapi hilang. Tsumma qala, Nabi menangis terseduh-seduh di situ. Ya, terseduh-seduh. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ya ikhwani, wahai saudaraku semua. Limisli hadza fa'iddu, untuk hal yang semacam ini hendaklah kalian mempersiapkan diri. Jadi untuk menjadi jenazah seperti ini, dikubur di dalam kuburan, fa'iddu, hendaklah kalian mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk apa? Untuk apa? Mati. Ya, kita harus persiapan untuk mati karena cepat atau lambat pasti kita akan mati. Ya, pasti kita akan mati. Sekarang yang mati salah satu keluarga kita sudah mati. Kemudian tetangga kita mati. Konco SD mati. Enek kabar konco SMA mati. Enek konco kerja mati. Padahal wingi bareng-bareng, saiki kok wis mati. Awake dhewe kok teko-teko mati, gek kroso. Ya, baru terasa bahwasanya kita itu juga pasti akan mati. Kata Nabi, fa'iddu, persiapkan kalian.
bersiaplah kalian untuk menjemput kematian tadi. Karena kita itu semua pasti akan mati. Sehingga ketika kita hidup di dunia, mari kita manfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang baik. Sing dhisik senenge padu berhenti. Sing dhisik senenge maksiat ini itu berhenti. Ya, sing dhisik melakukan dosa-dosa ini itu berhenti. Ya, kita persiapkan diri kita. Kemudian mari kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadi orang yang baik, baik untuk agama kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk tetangga kita, baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin dulu kita hidup kita ngerusui orang lain, ya, mengganggu orang lain, menakut-nakuti orang lain dulu, ya, tapi sekarang kita harus merubah diri kita. Kata Nabi, fa'aidu, bersiaplah kalian, persiapkanlah kalian untuk menyambut kematian tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala ketika nanti suatu saat mematikan kita semua, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita kaji di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kepada kita semua agar kita itu ingat kematian dan mari kita menjadi orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.